Di sisi lain, Tsubasa masih ingin mencoba teknik dari Roberto, tetapi Tsubasa selalu gagal. Karena selalu gagal, Ishizaki mengatakan bahwa hal itu mustahil baginya. Dengan semangat yang dimiliki dan ucapan dari Roberto, Tsubasa akan mencobanya sekali lagi. Ia langsung melambungkan bola tersebut dan menendangnya ke arah tiang gawang atas. Lalu ia melompat dan melakukan salto. Bola pun berhasil kena kakinya dan masuk ke gawang. Mereka pun langsung terkejut melihatnya, dan Roberto sangat senang sekali karena dia berhasil melakukannya. Halo para pecinta kartun, pada video kali ini aku akan menjelaskan alur cerita dari film Kapten Tsubasa 2018 episode yang ketiga yang berjudul Bangkitnya Klub Sepak Bola Nankatsu. Pada episode kali ini kita diperlihatkan rumah Tsubasa Ozora. Terlihat Tsubasa masih tertidur. Pada saat Tsubasa bangun, ia malah teringat gerakan salto sampai selimut yang dipakai Tsubasa terbang mengenai ibunya. Karena Tsubasa kurang tidur, ibunya mengatakan kepada Tsubasa bahwa jika ia seperti ini terus, maka Tsubasa akan terlambat bangun terus. Musim semi akan dimulai, dan besok Tsubasa akan pergi sekolah. Karena Tsubasa ingin masuk ke Nankatsu, maka ibu Tsubasa akan sedikit kesulitan untuk mengurus berkas-berkasnya. Tsubasa ingin masuk Nankatsu karena ia teringat perselisihannya dengan Wakabayashi. Tiba-tiba, ibu Tsubasa akan memperkenalkan seseorang kepada dirinya. Tsubasa pun kaget. Ternyata orang tersebut adalah Roberto. Untuk penjelasan lebih lanjut, Tsubasa pun disuruh membaca surat dari ayahnya. Ternyata surat tersebut dibawa oleh Roberto. Di dalam surat tersebut, ayah Tsubasa mengatakan bahwa Roberto adalah pemain Brasil yang profesional. Dia ke Jepang karena ada urusan. Oleh karena itu, ayah Tsubasa menyuruhnya tinggal di rumahnya. Tsubasa terlihat senang sekali karena ia bisa tinggal dengan Roberto. Roberto juga akan melatihnya. Pada saat di meja makan, Tsubasa menceritakan bahwa siang ini ia akan berlatih sepak bola dan Ishizaki juga akan memperkenalkannya ke teman-temannya. Roberto mengatakan bahwa pada saat perkenalan nanti, dia akan memberikan sebuah hadiah. Scene berubah di lapangan sepak bola. Terlihat ada pemain Nankatsu yang sedang membicarakan Wakabayashi yang kalah. Datanglah Ishizaki. Ia mengatakan bahwa yang mengalahkannya adalah anak yang selalu menggiring bola dimanapun ia berada. Datanglah Tsubasa yang sedang bermain dengan bolanya. Ishizaki dan teman-teman yang lain langsung menyapanya. Tsubasa langsung menendang bolanya melewati pagar besi yang tinggi. Hal tersebut pun membuat semua orang terkesan. Lalu Tsubasa juga menendang bola tersebut ke Ishizaki. Namun Ishizaki tidak bisa menerimanya dengan baik. Ishizaki bertanya kepada Tsubasa, "Di manakah Roberto sekarang?" Tsubasa pun menjawab, "Jika Roberto sedang ada urusan." Sekarang, Tsubasa juga sudah bertemu dengan teman-teman yang lain. Ishizaki juga mengatakan bahwa Tsubasa adalah orang yang sudah merebut lapangan ini. Akhirnya, mereka pun saling berkenalan satu sama lain. Mereka juga berterima kasih karena sudah merebut lapangan ini kembali. Karena Tsubasa akan pindah sekolah ke Nankatsu dan akan bergabung ke klub sepak bola, mereka langsung senang sekali mendengarnya. Ishizaki juga mengatakan bahwa pemain dari Brasil akan melatih kita semua. Mereka pun bersemangat sekali untuk mengembalikan klub sepak bola Nankatsu. Scene berubah. Terlihat Wakabayashi sedang melakukan jogging. Ternyata Wakabayashi masih tidak terima gawang yang dijaganya kebobolan. Wakabayashi juga mengatakan kepada Pak Mikami, jika dia tidak bisa menahan tembakan Tsubasa, maka pencapaiannya selama ini akan sia-sia. Kembali lagi ke lapangan Nankatsu, di mana Ishizaki menyuruh timnya untuk berlari terlebih dahulu sebelum mereka berlatih. Setelah berlari, mereka pun mulai melakukan latihan. Setelah latihan selesai, Ishizaki bertanya kepada Tsubasa, mengapa ia tidak pernah melihatnya di kejuaraan sepak bola. Padahal Tsubasa adalah pemain hebat.
Tsubasa pun menjelaskan bahwa tim sepak bolanya dulu tidaklah kuat dan anggotanya adalah orang-orang yang tidak menyukai sepak bola. Mereka hanya orang-orang yang ingin menendang bola saja. Ketika latihannya diperketat, mereka semua malah langsung menyerah. Ketika mereka sedang bercerita, datanglah anak-anak dari tim sepak bola lain. Ternyata mereka adalah tim dari Nishigaoka yang dipimpin oleh Urabe. Urabe datang ke sini untuk mendapati janjinya, yaitu latih tanding melawan Nankatsu. Ishizaki terlihat bingung sekali karena dia tidak pernah membuat janji seperti itu. Datanglah Roberto. Ternyata Roberto lah yang menyuruh tim Nishigaoka untuk latih tanding dengan Nankatsu. Dan ini adalah hadiah dari Roberto untuk Tsubasa, sesuai yang ia katakan tadi. Karena Roberto pemabuk, Urabe meremehkannya untuk menjadi pelatih sepak bola. Tsubasa pun langsung emosi mendengar ucapan Urabe, tetapi Roberto berusaha menahannya. Urabe pun masih meremehkan Nankatsu, karena Nankatsu kalah 30-0 melawan Sutetsu. Dengan sombongnya, Urabe mengatakan bahwa timnya lah yang akan mengalahkan Sutetsu. Saat Wakabayashi melewati lapangan, ia melihat akan ada latihan tanding. Akhirnya ia pun berhenti untuk melihatnya. Sebelum dimulai, Roberto bertanya siapakah yang akan menjadi kaptennya, dan Ishizaki mengajukan diri sebagai kapten, walaupun teman-temannya meragukannya. Roberto juga mengatakan di dalam lapangan nanti, seorang kapten harus mengarahkan timnya dengan suara. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kekuatan untuk timnya, dan itulah pesan yang bisa disampaikan oleh Roberto. Karena Roberto ingin melihat kemampuan mereka semua, maka Roberto mengadakan latih tanding. Dengan latih tanding ini, ia juga dapat menentukan posisi dari suatu pemain. Roberto juga mengatakan untuk mengeluarkan kemampuan yang mereka punya. Ia juga mengatakan bahwa di dalam suatu pertandingan, ingatlah bola itu adalah teman. Akhirnya, pertandingan antara Nankatsu dan Nishigaoka akan dimulai. Pada pertandingan ini, Roberto juga meminta bantuan kepada wasit. Waktu pertandingan ini adalah 20 menit setiap babaknya, dan kick off akan dimulai dari tim Nishigaoka. Urabe mengatakan kepada timnya, dalam babak pertama ini kita harus mencetak gol 30. Terlihat Ishizaki sangat kesal. Ishizaki pun langsung merebut bola tersebut dengan mentekelnya. Tetapi Urabe dapat melewatinya dengan sedikit lompatan. Terlihat Tsubasa masih mengawasi pemain dari mereka. Terlihat Urabe dan teman-temannya sangat mudah sekali melewati pemain Nankatsu. Tiba-tiba bola yang berada di kaki Urabe direbut dengan cepat oleh Tsubasa. Para pemain Nankatsu pun langsung terkesan. Ketika Ishizaki mengarahkannya untuk maju, Tsubasa malah berlari mundur ke arah gawang. Ternyata Tsubasa akan menendang bola tersebut dari belakang. Tsubasa pun langsung menendang bola tersebut. Bola pun langsung melesat dengan mulus melewati para pemain Nishigaoka, dan bola tersebut masuk. Urabe pun langsung terkejut dengan kemampuan Tsubasa yang menendang dari jarak jauh. Skor pun berubah menjadi 1-0 untuk Nankatsu. Tsubasa pun mencetak gol lagi dan merubah skornya menjadi 2-0. Urabe pun langsung mengejar ketertinggalannya, tetapi Tsubasa berhasil menghentikan operan dari Urabe. Di pinggir lapangan, terlihat Roberto sedang memperhatikan pemain lainnya. Dengan kemampuan hebat Tsubasa, semua pemain Nankatsu menjadi bersemangat. Contohnya adalah Iwami yang berhasil menerima bola dari Tsubasa. Iwami pun mengoper kembali bolanya ke Tsubasa, tetapi dengan sengaja bola tersebut melewati kakinya dan diterima dengan baik oleh Ishizaki. Ishizaki pun langsung menendang bola tersebut ke gawang. Karena tendangan Ishizaki lemah, dengan mudahnya kiper Nishigaoka menangkapnya. Pertandingan pun berlanjut dengan seru. Wakabayashi yang melihat pertandingan tersebut pun mengatakan bahwa Tsubasa mampu merubah alur permainan dari Nankatsu seorang diri. Selama ini, Nankatsu tidak pernah bermain sebagus ini. Skor pun masih dipegang oleh Nankatsu, yaitu 4-2. Urabe mengatakan kepada timnya untuk menghentikan dribble Tsubasa, tetapi dengan mudahnya Tsubasa melewatinya. Tiba-tiba Tsubasa dikepung oleh pemain Nishigaoka. Ia pun langsung memberikan umpan kepada Ishizaki. Dengan semangat yang dimiliki Ishizaki, akhirnya Ishizaki dapat menyundul bola tersebut dan masuk ke gawang. Ishizaki terlihat senang sekali. Itu karena dia bisa memasukkan bola untuk pertama kalinya. Pertandingan pun selesai dan Nankatsu berhasil menang melawan Nishigaoka. Berkat pertandingan ini, Roberto pun sudah paham dengan kemampuan mereka semua.
dan ia pun sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Tetapi sebelum itu, Roberto akan mengajarkan mereka cara berteman dengan bola terlebih dahulu. Episode pun selesai.